Para nabi ialah orang-orang yang menjalani cobaan dan ujian paling berat di antara umat manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa manusia yang paling banyak ujiannya ialah para nabi, kemudian orang-orang setelahnya dan orang-orang setelahnya. Maksudnya ialah para alim ulama dan orang-orang soleh. Betapa banyak nabi yang disiksa, dihina, diusir, dan dibunuh hanya karena mereka ingin menunjukkan jalan yang benar kepada kaumnya dan mengingatkan mereka tentang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara mereka ialah seorang nabi yang dibunuh karena seorang perempuan asusila. Siapakah nabi ini dan seperti apakah kisahnya? Bagaimana kaumnya membunuhnya? Namun sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe bagi yang belum, agar Anda mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Mari kita mulai. Kisah ini dimulai dari kisah Imran, istrinya dan anaknya Maryam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan buah-buahan musim panas di saat musim dingin dan memberikan buah-buahan musim dingin saat musim panas sebagai penghormatan bagi perempuan mulia tersebut. Seorang perempuan yang mengabdikan dirinya untuk ruku dan sujud, meninggalkan larangan-larangan Allah dan beribadah kepada Tuhan semesta alam. Sayyiduna Zakaria, Nabi Zakaria melihat Sayyidah Maryam, dan dia pun memiliki keinginan untuk memiliki keturunan yang soleh seperti Sayyidah Maryam. Dan saat itu, Nabi Zakaria merupakan seorang laki-laki tua. Tulangnya sudah rapuh, rambutnya telah menyala karena uban. Sementara istrinya mandul dan tidak bisa punya anak. Meskipun dengan kondisi yang sangat tidak memungkinkan baginya untuk punya anak, namun Nabi Zakaria tidak putus asa. Namun dia sangat yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Maryam, "Idz nada rabbahu nidaan khafiyya, qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahabli min ladunka waliyya yarithuni wa yarithu min ali ya'qub waj'alhu rabbi radiyya." Ketika Zakaria memanggil Tuhannya dan berdoa dengan doa yang tersembunyi, dia berkata, "Tuhanku, sesungguhnya tulangku sudah rapuh dan kepalaku sudah menyala karena uban. Dan aku belum putus asa dalam doaku kepadamu, dan sesungguhnya aku khawatir akan keluargaku setelahku, dan istriku adalah seorang yang mandul. Maka berikanlah kepadaku penerus dari sisimu, yang mewarisiku dan mewarisi keluarga Yakub, dan jadikanlah dia sebagai orang yang engkau ridhoi, wahai Tuhanku." Maka kemudian malaikat datang saat Nabi Zakaria sedang sholat di mihrab, dan malaikat tersebut memanggilnya dan memberinya kabar gembira bahwa Nabi Zakaria akan dikaruniai seorang anak. Anak tersebut akan diberi nama Yahya, yang belum pernah diciptakan manusia seperti itu sebelumnya. Dia akan membenarkan kalimat Tuhannya. Dia akan menjadi orang yang dihormati, yang terjaga, dan menjadi nabi dan termasuk orang-orang yang soleh. Nabi Zakaria pun kaget. "Allahu Akbar, aku yang sudah tua seperti ini dan istriku mandul." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khalaqtuka wa lam taku syai'a." Itu mudah bagiku, dan aku telah menciptakanmu, padahal sebelumnya kamu tidak ada sama sekali. Nabi Zakaria pun sangat bahagia karena dia akan dikaruniai anak, padahal dia telah mencapai usia yang sangat lanjut. Dan yang membuatnya lebih bahagia ialah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan anaknya seorang nabi. Kemudian Nabi Zakaria berkata, "Wahai Tuhan, berikanlah tanda untukku tentang kebenaran berita ini." Maka malaikat menjawab bahwa tandanya engkau tidak akan berbicara kepada orang lain kecuali dengan isyarat selama 3 hari. Maka Nabi Zakaria pun keluar dari mihrab dan bertemu dengan orang-orang dan menyuruh mereka untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hal tersebut dilakukan dengan bahasa isyarat. Dan benarlah kabar gembira dari malaikat tersebut. Setelah itu lahirlah Nabi Yahya, seorang anak yang tampan dan sempurna, yang akan menjadi pembesar kaumnya.
menjadi orang yang soleh dan nabi yang dihormati, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya merupakan nabi yang masih memiliki hubungan saudara dengan Sayyidah Maryam dan Nabi Isa. Nabi Yahya adalah anak dari bibi Nabi Isa, dan bibinya adalah Sayyidah Maryam, wanita mulia yang terpilih di antara seluruh wanita di alam semesta. Yahya alaihissalam dilahirkan di rumah Nabi, yaitu Nabi Zakaria. Maka dia terlahir sebagai nabi dan merupakan anak seorang nabi. Nabi Yahya pun tumbuh dengan baik dan mendapatkan didikan yang baik. Nabi Yahya diberikan kemuliaan dengan mendapatkan hikmah dan kenabian sejak dia kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbarun 'asiyya." Wahai Yahya, peganglah Alkitab dengan kuat, dan kami memberikan hikmah kepadanya saat dia masih kecil, dan cinta dari kami, dan dia adalah seorang yang bertakwa. Dia juga berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan termasuk orang yang keras dan bermaksiat. Dan diriwayatkan bahwa Yahya adalah orang yang sangat soleh. Dia sudah mengingat mati bahkan sejak masih kecil. Dikisahkan bahwa Yahya suatu saat menghilang selama 3 hari. Nabi Yahya diriwayatkan senang pergi ke hutan, makan dari dedaunan yang ada di pohon, dan minum dari sungai yang ada di hutan. Nabi Zakaria pun mencari Nabi Yahya selama 3 hari, dan akhirnya dia mendapati bahwa Nabi Yahya telah menggali kuburannya sendiri dan menangis di dalam kuburan tersebut. Nabi Zakaria kaget dan kemudian memanggil Nabi Yahya. "Aku mencarimu selama 3 hari, dan ternyata kamu ada di sini." Kemudian Nabi Yahya menjawab, "Wahai ayah, bukankah engkau berkata bahwa di antara surga dan neraka ada pembatas yang tidak akan dibuka kecuali dengan tangisan orang-orang yang menangis?" Nabi Zakaria berkata, "Ya, yang menangis dalam salat malam." Maka keduanya pun menangis. Dan diriwayatkan bahwa Sayyidina Yahya merupakan sosok yang sering menangis, hingga pipinya sering basah karena air matanya. Sedangkan kisah kematiannya ada beberapa kisah yang diriwayatkan tentang hal tersebut. Namun semua riwayat tersebut sepakat bahwa Nabi Yahya meninggal dunia dengan cara dibunuh, dan beliau tidak meninggal secara alami. Dikisahkan bahwa Nabi Yahya dahulu merupakan orang yang sangat disegani dan dihormati di kalangan kaumnya. Dan saat itu ada seorang raja yang bernama Herodes. Raja ini memiliki salah seorang istri yang sudah tua, dan istrinya yang tua ini memiliki anak yang sangat cantik. Dan sang raja ingin menikah dengan anak dari istrinya tersebut. Ibu dari anak tersebut setuju agar anaknya tetap hidup dalam kenikmatan di dalam istana. Namun sang raja masih ragu, karena raja tersebut cukup dekat dengan Nabi Yahya alaihissalam dan sering berkonsultasi dalam berbagai hal kepada Nabi Yahya. Maka raja tersebut kemudian meminta pendapat Nabi Yahya, apakah boleh dia menikah dengan anak istrinya tersebut. Dan kemudian Nabi Yahya menjawab, hal itu dilarang dalam syariat. Namun perempuan yang dicintai oleh sang raja tersebut malah meminta kepada sang raja untuk membunuh Nabi Yahya. Maka Nabi Yahya pun dibunuh. Beliau dibunuh saat sedang sholat bersama ayahnya Nabi Zakaria. Kepalanya dipenggal dan dibawa ke hadapan raja dan perempuan tersebut. Ada kisah lain yang mirip yang diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW di malam Isra Mi'raj bertemu dengan Nabi Zakaria. Kemudian beliau bertanya tentang kisah kematian Nabi Zakaria. Dan beliau menceritakan bahwa Nabi Yahya adalah manusia terbaik di kaumnya. Dan beliau tidak memerlukan wanita. Namun seorang wanita jatuh cinta kepada Nabi Yahya. Kemudian Nabi Yahya menolak cintanya. Dan ada sebuah perayaan di kalangan Bani Israel yang dalam perayaan itu seorang raja tidak akan menolak permintaan rakyatnya. Maka perempuan yang jatuh cinta kepada Nabi Yahya tersebut meminta agar raja tersebut membunuh Nabi Yahya. Rajanya berkata, mintalah yang lain. Dan perempuan itu berkata, aku tidak mau apa-apa kecuali itu. Maka kemudian terjadilah pembunuhan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab raja tersebut dan keluarganya di sore harinya. Dan keesokan harinya Bani Israel marah, dan mereka ingin membunuh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria melarikan diri, dan kemudian ada pohon yang memanggilnya agar dia bersembunyi di pohon tersebut. Pohon tersebut pun terbelah. Nabi Zakaria masuk ke dalam pohon tersebut.
Maka mereka pun menebang pohon itu. Maka Nabi Zakaria ikut wafat bersamaan dengan dipotongnya pohon tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin." Sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah dan mereka membunuh para nabi dengan zalim dan membunuh orang-orang yang menyuruh kepada keadilan dari manusia, maka beri mereka kabar gembira tentang azab yang pedih. Mereka lah orang-orang yang hangus amal perbuatannya di dunia dan akhirat, dan mereka tidak punya pelindung. Demikianlah kisah Nabi Yahya alaihissalam. Terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.